Kalian pasti pernah dengar pepatah yang mengatakan kasih ibu sepanjang masa, tapi kasih anak sepanjang galah. Nah, di kasus kali ini ada sedikit kaitannya dengan peribahasa itu. Sebuah tragedi yang terjadi di tahun 2014, tepatnya di Long Island saat ditemukannya jenazah seorang ibu dan juga anaknya. Yang lebih mengerikan, kejadian ini terjadi tepat di malam Halloween. Kasus ini tentu saja sangat menghebohkan dan sekaligus sangat menyedihkan. Langsung aja kita bahas, welcome to Ruang Gelap. Long Island, New York di tahun 2014. Waktu itu tinggal seorang wanita bernama Patricia Ward yang berumur 66 tahun. Dia adalah seorang dosen di Universitas Farmingdale State College yang mengajar bahasa Inggris. Patricia ternyata disukai oleh teman-teman sejawatnya, maksudnya dosen-dosen di kampus itu dan favorit para mahasiswa juga. Patricia yang sudah mendedikasikan 28 tahun hidupnya untuk mengajar, sebenarnya orangnya cukup pendiam, tapi emang baik banget, jadi dia dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Selain mengajar, setiap sore Patricia selalu mengajak anjingnya jalan-jalan ke sekitar komplek perumahan. Nah, di apartemennya Patricia tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Derek Ward yang sudah berumur 35 tahun. Biasanya nih, kalau udah umur 35 tahunan, kalau dalam budaya mereka harusnya anaknya udah punya rumah sendiri atau udah tinggal pisah lah dari orang tuanya. Tapi karena Derek punya masalah gangguan kejiwaan, masalah mental, makanya Derek tetap tinggal bersama Patricia. Dan penyakit mental yang diderita oleh Derek ini sudah menahun dan gak kunjung sembuh. Patricia sayang banget dengan Derek. Gimana pun juga Derek adalah anak satu-satunya. Tapi meskipun disayang, ternyata Derek tidak tumbuh menjadi anak yang baik. Menurut informasi yang kita dapatkan, Derek punya banyak track record yang tidak baik lah. Misalnya di tahun 2006, Derek pernah ditangkap karena menyalahgunakan senjata api. Di tahun 2011 pernah tertangkap karena kasus narkoba. Dan yang lebih parahnya di tahun 2013, kakeknya yang sangat dia sayangi meninggal dunia sehingga Derek makin bandel. Gangguan mental yang diderita oleh Derek semakin parah sehingga Patricia mengajak Derek untuk datang berobat ke dokter. Tapi Derek selalu punya 1001 alasan untuk menolak. Sebenarnya Patricia tuh udah capek banget, dia pengen menyerah aja, tapi gimana pun juga Derek adalah anaknya. Dan karena rasa cintanya sebagai seorang ibu, Patricia tidak menyerah, terus berusaha untuk mendukung anaknya, memberikan semangat, membiayai hidupnya. Cuman sayangnya Derek tidak menghargai semua perjuangan ibunya. Pada tanggal 28 Oktober 2014, tepat di malam Halloween, tetangga Patricia lagi ngintip jendela. Ini kerjaan ibu-ibu kayaknya ya. Nah, waktu ngintip jendela, nggak sengaja tetangganya ini melihat gerak-gerik Derek yang aneh. Derek waktu itu baru keluar dari gedung apartemen, sambil menyeret sesuatu yang berbentuk panjang. Jujur, tetangganya tuh langsung jantungan, karena ini bentuknya mirip bentuk jenazah manusia. Dibungkusnya tuh kayak pocong. Nah, Derek juga terlihat menendang-nendang bola tapi berbulu. Tapi, si tetangga inget, oh iya, hari ini kan hari Halloween, semua orang emang pakai kostum yang seram. Jadi si tetangga kira ini pasti cuman properti untuk menyambut hari Halloween. Tapi waktu ditelusuri lebih dalam, ketakutan tetangganya ternyata benar. Apa yang diseret Derek malam itu benar-benar tubuh manusia. Dan bola berbulu yang dia tendang-tendang sebenarnya adalah kepala manusia. Begitu diselidiki lebih lanjut, jenazah ini adalah Patricia dan kepala yang dia tendang-tendang adalah kepala ibunya sendiri. Dan juga guys, kepala dan tubuhnya ini terpisah ya. Jadi ya Allah, gue gak bisa bayangin anak mana yang sampai hati menendang kepala ibunya yang sudah meninggal. Gara-gara melihat kejadian ini, tetangganya Derek langsung menelpon 911 dan petugas kepolisian langsung sampai ke TKP. Tapi sayangnya, Derek udah lari. Yang ditemukan oleh polisi hanyalah kepala dan jenazah ibunya. Jenazah Patricia langsung ditutup dengan kain putih.
Untungnya, ada cukup banyak saksi yang melihat Derek menarik jenazah dan menendang-nendang kepala ibunya. Menurut keterangan tetangga sekitar, sebelum Derek terlihat keluar dengan jenazah Patricia, mereka enggak mendengar suara apapun. Nggak ada suara ribut atau suara aneh. Polisi langsung menetapkan Derek sebagai tersangka utama dan mereka yakin pasti sempat ada cekcok di antara ibu dan anak ini. Jadi apartemen mereka langsung dicari oleh polisi untuk menemukan petunjuk dan juga mengambil sisa-sisa barang bukti atau jejak pelaku. Nah, di dekat kamar mandi, polisi melihat ada banyak genangan darah dan juga pisau yang mereka yakini digunakan Derek untuk memisahkan kepala dan tubuh ibunya. 30 menit setelah polisi disibukkan dengan penemuan mayat Patricia, mereka lagi-lagi mendapat telepon, tapi kali ini dari orang kereta yang ada di Long Island. Petugas kereta api mengatakan mereka baru saja menemukan jenazah yang sudah terbujur kaku di jalur kereta api. Tanpa pikir panjang, polisi kembali dikerahkan untuk datang ke TKP melakukan investigasi dan juga identifikasi siapa jenazah ini, yang ternyata adalah Derek, tersangka utama kasus Patricia. Maaf, gue harus sensor kata-katanya. Kondisi jenazah Derek sangat tragis. Dia meninggal dengan rasa sakit yang pastinya luar biasa. Tubuhnya hampir putus karena terlindas oleh kereta api. Nah, dari saku celana Derek, polisi menemukan pistol. Dan sayangnya, kita tidak mendapat informasi lebih jelas tentang hasil autopsi jenazah Derek. Jadi informasi yang kita ketahui cuma sampai sini. Beda halnya dengan jenazah Patricia, yang waktu itu langsung dilarikan ke rumah sakit dan dilakukan autopsi. Dikatakan bahwa Patricia mengalami luka di bagian rusuk, tulang rusuknya patah karena tikaman pisau berkali-kali. Tapi kenapa Patricia Ward dibunuh oleh anaknya sendiri masih menjadi pertanyaan. Kenapa Derek tega menghabisi nyawa ibunya sendiri, memutuskan kepala ibunya, terus ditendang-tendang? Nah, sebelum kejadian mengerikan ini terjadi, usut punya usut, Patricia sudah membuat janji dengan dokter karena obat Derek sudah akan habis dalam waktu 4 hari. Dan Derek sempat bilang ke Patricia dia pengen ganti obat atau ganti dosis. Pokoknya yang sesuai lah. Nah, di malam kejadian, Derek lupa minum obat. Pas mau minum obat, ternyata sisanya tinggal dikit. Jadi Derek ngamuk-ngamuk. Di satu sisi, kehidupan Patricia ini bener-bener pas-pasan banget guys. Bahkan untuk membiayai pengobatan Derek, Patricia itu menggunakan asuransi atas namanya. Ini gue kurang tahu juga kok bisa, tapi mungkin emang ada programnya kali ya. Sepanjang hidupnya, Patricia juga mempertaruhkan banyak waktu dan juga materi, berjuang untuk mendapatkan pelayanan dokter terbaik hanya untuk anaknya sembuh. Sempet sih Patricia nemu dokter yang cocok, tapi karena umur Derek udah tua, dia udah nggak bisa lagi numpang ke asuransi Patricia. Sedangkan untuk berkonsultasi dengan dokter yang cocok ini, sekali pertemuan memakan biaya $200 atau sekitar 2.800.000 ya kalau sekarang. Menurut polisi, bisa jadi ini adalah alasan kenapa Derek menghabisi ibunya. Banyak sekali yang menyayangkan aksi Derek. Karena selama ini Derek selalu dipush oleh Patricia untuk berobat, tapi Derek yang menolak. Sekarang Dereknya kambuh, justru yang menderita lagi-lagi Patricia. Dugaan ini diperkuat oleh kakak laki-laki Patricia, yang memang pernah mendengar Patricia bercerita tentang kelakuan Derek yang akhir-akhir ini semakin aneh dan memburuk. Patricia cerita ada satu malam di mana dia lagi masak, terus dia hidangkan masakannya tadi. Nah, pas lagi makan, gak sengaja Patricia menjatuhkan garpu. Terus Derek merasa bising, jadi dia marah-marah melempar semua barang di dekat mereka dan ngamuk. Derek bilang bunyi garpu yang jatuh tadi menyakiti kepalanya. Jadi Patricia menyuruh Derek untuk segera pergi ke rumah sakit. Tapi Derek menolak dan langsung masuk kamar. Dan menurut Patricia, rasa sakit yang dialami oleh Derek di sekitar kepala sudah lama nggak kambuh. Jadi ada juga dugaan kemungkinan kejadian ini bisa terjadi gara-gara Derek tidak memakan obat sesuai resep dokter. Nah, adik Patricia juga kaget. Dia nggak pernah nyangka penyakit yang diderita oleh Derek bisa berakibat begitu fatal sampai-sampai Patricia meninggal. Kalau dari cerita-cerita para kerabat, sepertinya Derek mengidap skizofrenia dan juga depresi. Tapi secara resmi, Derek belum pernah bisa didiagnosis. Meskipun dia udah berapa kali pergi ke dokter tuh, masih belum ada diagnosis yang konkret sebenarnya dia sakit apa. Jadi ini sedih banget juga sih. Mungkin seandainya kalau Derek waktu itu udah bisa mendapatkan diagnosis, diberi obat yang sesuai, Patricia masih hidup sampai sekarang.
Di sini kita semua sadar bahwa masalah yang dihadapi oleh Derek dan Patricia memang sesuatu yang harusnya nggak dianggap enteng. Ini juga merupakan pentingnya untuk tidak mendiagnosis diri sendiri, apalagi tanpa penanganan yang tepat. Dan itulah kisah Halloween berdarah di tahun 2014. Kisah seorang ibu yang sangat memilukan. Untuk mengikuti lebih banyak konten dari Ruang Gelap, jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Nyalain juga bell notification-nya, follow kita di Instagram atau TikTok gue di sini. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much untuk kalian yang sudah mendukung Ruang Gelap. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.